Assalamualaikum. Oke lor, kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu, es kopi biar santai dan cair. Dan ada snacknya. Snacknya unik ini. Berambang goreng, bawang goreng, dan kacang goreng. Ini sedikit cerita masa lalu saya tentang bawang goreng ini. Ini snack yang kayaknya bagi saya ini snack paling mahal ya. Paling mahal gimana? Sejarahnya begini. Dulu ibu saya itu jualan soto. Terkenal nomor wahid di daerahnya. Di rumah itu, sekitar rumah itu nomor wahid. Jadi kalau makan lauk ayam, makan soto lauk ayam itu sudah biasa gitu. Saya ambil kadang nggak pakai nasi, nggak pakai soto, saya makan saja ayamnya diganyang gitu, tak masalah. Tapi ketika tangan saya masuk ke toples, ngambil berambang goreng ini, kayaknya ada yang merenggut itu. Nah, jadi ini salah satu snack favorit saya. Oke. Kita masuk ke fase dunia kampus. Masih bergelut dengan dunia seni. Saya masuk ke sebuah sanggar yang di sana ada beberapa bidang. Ada bidang musik, ada lagi satu lagi tentang sastra, teater. Karena menurut saya teater dan musik ini dia komplementer, saling melengkapi. Ada cerita menarik ketika saya terlibat dalam kegiatan teater di kampus. Untuk melatih mental pada saat itu, tantangannya adalah menjadi orang gila. Dan kita dari kampus dibawa keluar ke pusat kota Ponorogo pada saat itu. Yang pertama, kita ditantang untuk menjadi orang gila dan datang ke warung-warung untuk mendapatkan makanan gratis. Ya, jadi saya pada saat itu dari sekian banyak warung-warung yang berjejer, mata saya tertarik ke sebuah warung pecel Ponorogo yang pada saat itu seingat saya itu pecel Madiun gitu ya. Jadi saya berdiri di depan warung, orang ramai itu, di dalam sedang sarapan. Ya, kita dengan pakaian, ada baju lap mesin, jas alma mater yang sudah nggak dipakai itu, udah bolong-bolong, digunakan untuk ngelap mesin di kampus. Saya pakai, muka nih, wah, dirias lah sedemikian rupa gitu, segila-gilanya gitu. Saya berdiri di depan pintu sehingga orang mau keluar masuk agak kesulitan gitu kan. Jadi ya pada saat itu tidak ada lagi rasa takut, yang ada adalah ya kesadaran gila gitu, tidak normal gitu. Nah, bagaimana yang tidak normal ini istilahnya untuk mendapatkan sesuatu, tapi bukan dengan cara memaksa. Ini hanya dengan cara berdiri di depan pintu sambil ngelus-ngelus perut gitu ya, dengan bahasa isyarat. Orang yang punya warung segera tahu, segera paham, langsung dibungkuskannya lah seporsi jumbo pecel Madiun nih, yang rasanya luar biasa. Jadi pada saat itu ya, karena saya sadar bahwa saya sedang berperan menjadi orang gila. Ya, ajarannya dulu kan kalau makan tuh kan harus apa? Harus duduk, minum jangan berdiri. Nah, tapi saya sadar ini sedang latihan sedang latihan menjadi orang gila, dan saya menjiwainya seperti seorang gila beneran gitu ya. Bisa. Dan makanannya ini tadi sudah disetting terbuka untuk orang gila gitu ya, dibuat seperti pincuk, nah, kalau istilahnya makanan menggunakan daun terbuka gitu kan. Saya bawa dengan tangan kiri sambil jalan,
makan. Lalu saya selesai makan, selesai perut kenyang, saya lihat ada sebuah sekolah yang lumayan bagus untuk ukuran kota Ponorogo, sekolah SMP. Saya berpikirkan di pikiran saya mau masuk ke dalam sekolah tersebut. Kebetulan pelajaran belum dimulai dan itu masih pagi, habis sarapan tadi masih pagi. Saya lihat beberapa anak-anak cowok sedang berdiri di depan gerbang sekolah kan. Saya deketin, mereka semua melihat saya gitu ya. Saya nggak grogi gitu karena kesadaran gila tadi. Saya duduk seolah-olah mau menyemir sepatu mereka gitu. Mereka nggak bergerak, tidak lari, nggak takut lah gitu ya. Karena mungkin mereka ramai, kalau sendiri mungkin lari ya. Saya pegang sepatunya, saya lepasin tali sepatu mereka satu persatu. Mereka diam aja, cuman ketawa gitu. Yang cewek-cewek pada ketawa gitu. Nah, itu pengalamannya. Terus saya masuk ke gerbang, ke lapangan basket pada saat itu. Saya berjalan mengelilingi lapangan basket dan setelah itu keluar. Nah, yang terakhir sebelum tantangan itu selesai, di pusat kota Ponorogo itu ada bundaran yang di atasnya ada pancuran, kemudian ada patung dan sebagainya. Saya naik ke situ, itu sangat tidak normal itu. Ada orang naik ke bundaran tersebut, otomatis itu sesuatu yang di luar normal. Tapi seingat saya pada saat itu tidak ada polisi yang melarang. Mungkin kakak-kakak senior sudah izin gitu ya, sudah izin bebas gangguan. Artinya ini sudah direstui kepolisian, jadi apapun yang kami lakukan no problem. Tinggal kepentingan daripada pembentukan mental tadi. Saya berdiri di lingkaran itu, saya berputar-putar. Jadi motor dan mobil yang lewat situ otomatis melihat dengan tertawa. Dan sebagaimana orang berakting di panggung, saya semakin lepas untuk berekspresi gitu. Dengan snack-snack yang ada di tangan saya lemparin orang-orang itu. Ya, saya yakin tidak akan ada yang marah gitu ya. Karena orang gila gitu kan. Dan saya yakin sebagian besar dari mereka berpikir ini memang orang gila gitu kan. Saya lemparin. Begitu snack habis, baru dijemput oleh kakak pembinanya. Itu pengalaman yang sangat tak terlupakan bagi saya. Kemudian juga dalam bidang musik, saya salut kepada seorang teman yang seorang gitaris gitu. Saya pun bermain gitar, namun dia untuk ritmenya dia sebagai untuk melodinya. Latihan beberapa sekitar 15 menit sebelum manggung kita latihan dulu gitu kan, karena memang ya anak baru gitu. Nah, cuman ada dari satu peserta band ini ada yang senior dan sudah ahli. Nah, detik-detik menjelang tampil, tali gitar putus. Tali gitar putus dan tidak ada persediaan. Terus ya saya, waduh, gimana ini? Tali gitar si ahli melodi tadi loh, bukan saya ya. Kalau saya bingung juga itu karena, nah ini si sang melodi man. Terus sang pembina bertanya, gimana tuh? Bisa nggak ngatasinya? Bisa ya. Artinya apa yang dia latih sebelum tampil itu nggak kepakai.